Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, sudah pasti. Amin. Yang pastinya kita bersyukur COVID-19 masih ada, tapi kita aman bersama-sama dengan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sehat saja itu sudah berkat yang paling luar biasa. Di sesi kali ini saya akan membahas topik yang menarik, yaitu doa yang pasti dijawab sama Tuhan. Doa yang pasti dijawab sama Tuhan. Doa ini tidak akan melenceng. Doa ini pasti Tuhan jawab. Penasaran kan? Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Doa yang pasti dijawab sama Tuhan sesuai temanya, yaitu doa jadilah kehendak-Mu. Doa sesuai kehendak Tuhan itu adalah doa yang pasti terjadi. Pasti luar biasa terjadi. Mungkin kita menggumam dan berkata dalam hati kita, itu saya sudah dengar. Tapi saya percaya di jam-jam berikutnya kita akan mendengarkan sesuatu yang baru yang Tuhan terus bukakan mengenai firman Allah. Itulah kehebatan firman yang luar biasa. Doa yang pasti dijawab sama Tuhan adalah doa sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Untuk itu mari kita buka bersama-sama dari Yakobus pasal yang kelima ayat ke-16. Fokus kita pada poin B. Namun kita baca firman Tuhan yang terkenal ini. Ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dia yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar jika dia yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya minta maaf untuk kita semuanya. Seringkali doa kita belum dijawab sama Tuhan. Ada waktunya Tuhan. Dan dalam prosesnya Tuhan, kadang-kadang juga Tuhan tidak jawab. Kenapa? Karena apa? Doa orang benar besar kuasanya. Namun mungkin pertama kita mungkin belum benar, sehingga doa itu belum terjadi. Ada kalanya kita memang sudah benar, kita sudah dikuduskan. Mungkin ada yang merasa saya mungkin masih berdosa. Ada yang puasa 40 hari supaya jadi benar. Ada yang puasa Esther luar biasa. Tapi ada juga yang sudah lakukan itu tapi belum dijawab sama Tuhan. Mungkin saja Yakobus pasal 4 ayat 3 cocok untuk kita. Seperti firman Tuhan berkata, atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi yang pertama, terkadang kita berdoa karena Tuhan belum jawab karena kitanya belum benar. Yang kedua, mungkin kitanya sudah benar, tapi doanya masih belum benar. Kenapa? Ada yang mungkin karena sakit parah, berpikir karena apa? Pesta pora, kemampuan dan lain-lain, dan mulai berpikir kalau saya sembuh saya kembali ke situ. Sudah pasti bahwa motivasinya sudah tidak benar. Itu sebabnya Tuhan memproses kita sampai kita punya motivasi yang benar, baru Tuhan menyembuhkan kita secara luar biasa. Jadi poin penting yang kita perlu ingat bahwa kita harus pastikan bahwa kita dalam kebenaran, dan yang kedua bahwa doa kita pun benar. Haleluya. Maka akan terjadi seperti yang tadi temanya, bahwa doa yang pasti dijawab sama Tuhan adalah sesuai kehendak Tuhan. Doa orang benar sebesar kuasa. Haleluya. Puji Tuhan. Dan di sini firman Tuhan tadi katakan bahwa jika didoakan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Ada orang yang berdoa sungguh-sungguh, minta-minta. Ada hamba Tuhan yang mungkin bergerak dengan firman yang logos saja. Akhirnya ketika sharing atau konseling, udah minta saja. Firman Tuhan katakan bahwa kita akan menerima, cari akan mendapat, ketok pintu akan dibukakan. Tapi yang tadi kita kembali ke poin tadi bahwa kita harus pastikan kita benar atau belum, dan kita punya doa itu benar atau tidak. Dan kali ini saya kasih 2 poin yang paling penting untuk kita semua sama-sama renungkan dan lakukan bersama-sama. Dan inilah poin yang paling sederhana juga yang harus kita lakukan. Ya, saya suka yang sederhana. Kenapa?
Di musim COVID-19 jangan mempersulit. Hidup ini udah rumit, jangan dibuat rumit lagi. Amin. Hanya dua hal sederhana. Mungkin ada yang bertanya, sederhana itu? Ya, sederhana. Ya, mari kita lihat bersama-sama firman Tuhan dalam Mazmur pasal 1. Di sini ayat 1 sampai 3, namun saya kutip yang penting saja. Di sini firman Tuhan temanya jalan orang benar dan jalan orang fasik. Tadi dua orang benar besar kuasanya, oleh sebab itu kita harus ada jalan yang benar. Apa yang harus kita lakukan? Dua hal yang penting. Di sini ayat yang kedua berkata, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan supaya dua kita pasti dijawab sama Tuhan, kita harus menjadi orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, sudah pasti kita seperti pohon yang ditanam tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya, termasuk doa kita, pasti Tuhan dengar. Haleluya. Saya percaya bahwa yang lemah pasti dikuatkan, yang miskin diperkaya sesuai konteksnya, bahkan yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Kenapa? Karena Tuhan punya rancangan yang luar biasa sama Tuhan, sama kita umatnya. Haleluya. Itu poin yang pertama. Dan sekarang poin yang kedua, kita sama-sama baca firman Tuhan dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Saya baca firman Tuhan ini. Ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Luar biasa. Jika kita tinggal dalam Tuhan, dalam firman-Nya, dan firman-Nya tinggal dalam kita, minta apa saja yang kita kehendaki, maka kita akan menerimanya. Luar biasa. Tadi temanya sesuai kehendak Tuhan, tapi di sini firman Tuhan berkata bahwa apa saja yang kamu kehendaki. Kita harus mengerti hal ini, bahwa ketika kita tinggal dalam Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan menyatu dengan kehendak kita. Kehendak kita akan menyatu dengan kehendak Tuhan, itu yang lebih tepat. Amin. Bukan Tuhan yang harus menyatu dengan kita, kitanya yang menyatu dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya saya menyelesaikan sesi ini dengan mengatakan kembali, supaya doa kita adalah doa yang pasti dijawab sama Tuhan, karena sesuai dengan kehendak Tuhan. Yaitu pertama, kita harus apa? Cinta akan firman Tuhan. Seperti kata tadi firman Tuhan, kesukaannya firman Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus tinggal sama firman-Nya itu. Pertama, kita harus mencintai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan tinggal di dalamnya. Maka apa yang terjadi? Apa saja yang kita minta sesuai kehendak kita, yang sudah menyatu dengan kehendak Tuhan tadi itu, dalam kebenaran firman Tuhan tadi, akan terjadi. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mencoba bagi yang lemah. Saya percaya pasti dikuatkan. Yang miskin pasti diperkaya sama Tuhan sesuai konteksnya. Yang sakit dimanapun kau berada, Tuhan Yesus pasti menyembuhkan engkau. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Saya mau berdoa bagi kita semuanya. Tuhan Yesus, kami angkat tangan berdoa bagi semua umat Tuhan, mungkin yang sedang terbaring sakit. Kami perkatakan oleh bilu-bilu Kristus, Tuhan sembuhkan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang miskin perkaya mereka, perkaya rohani mereka, bahkan cukupkan kebutuhan mereka dalam nama Yesus Kristus. Bahkan mereka ditakdirkan menjadi orang kaya raya. Berkati mereka sama seperti Engkau memberkati Yusuf. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.